Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Sejarah perdagangan internasional sudah terjalin sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum Masehi. Ditemukannya peninggalan barang-barang buatan Sumeria di Mesir ataupun buatan Babilonia di pesisir Laut Tengah menjadi buktinya ada perdagangan antar kerajaan. Kemungkinan besar transaksi pada masa itu dilakukan dengan cara barter, meskipun ada juga yang sudah menggunakan mata uang dari logam ataupun perak. Wilayah perdagangan internasional masa kuno masih terbatas. Alasan utamanya itu adalah transportasi. Perjalanan jauh, entah lewat darat ataupun laut, dengan yang sangat mahal dan penuh risiko. Lambat laun perkembangan teknologi transportasi terutama pelayanan menunjang semakin meluasnya wilayah perdagangan internasional. Perdagangan internasional abad pertengahan. Sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi, perdagangan Eropa lambat laun mulai mengalami perkembangan selama abad ke-12 dan 13. Untuk menjalin perdagangan jarak jauh, para pedagang membentuk semacam asosiasi yang melindungi para pedagang bepergian ke luar negeri. Meskipun perdagangan mulai ramai, tetapi perdagangan antara Asia dan Eropa masih terbatas, karena perjalanan lintas benua masih mahal. Yang kedua, perdagangan internasional masa Perang Dunia. Perdagangan internasional mengalami kemunduran saat Perang Dunia. Kemunduran paling parah itu terjadi pada tahun 1929. Banyak perusahaan yang bangkrut karena minimnya transaksi ekspor-impor di Eropa dan Amerika yang memperhatikan betapa anjloknya perdagangan internasional saat itu. Pemulihan muncul kembali pada tahun 1930-an, namun mulai muncul kembali saat Perang Dunia Kedua. Yang ketiga ada ekspansi. Perdagangan internasional pada masa informasi. Sejak Perang Dunia yang Kedua dilandasi dengan perubahan dan pembaruan, upaya perubahan dilakukan berlandaskan kesadaran bahwa tidak ada negara yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga harus bekerjasama dengan negara lain. Perkembangan bekerjasama dengan negara lain diikuti dengan perkembangan informasi yang semakin pesat melalui internet. Melalui jasa internet, kesepakatan jasa transaksi dapat dilakukan dengan jarak yang jauh sekalipun dan akhirnya ekspektasi perdagangan internasional semakin cepat. Keuntungan dan kerugian perdagangan internasional. Keuntungannya itu adalah menjadi basis pertumbuhan ekonomi negara, menambah cadangan devisa bagi negara, meningkatkan tingkat kompetisi pasar, meningkatkan ketersediaan barang, sedangkan kerugiannya itu adalah risiko perubahan iklim politik, risiko kurs mata uang, mengganggu industri lokal, dan risiko dependensi terhadap negara lain. Alat pembayaran. Alat pembayaran perdagangan internasional itu ada 11. Yang pertama itu ada kontan atau uang. Pembayaran bisa menggunakan mata uang negara tempat dilakukannya transaksi dagang tersebut atau dengan mata uang bawaan turis sebagai pembeli. Hal ini tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli. Cek. Transaksi dagang dengan cek biasa dilakukan oleh importir yang mengirimkan lembar cek kepada eksportir lewat bank yang ada di negara eksportir sebagai penerima dana. Telegraphic transfer. Alat pembayaran internasional yang satu ini diartikan sebagai lembar cek yang merupakan perintah pemilik dana awal untuk memindahkan dana ke rekening lain melalui sistem telegram otomatis di bank, sehingga lembar cek tak perlu dimiliki atau dikirimkan ke si penerima dana. Meskipun lebih mudah dibandingkan cek biasa, pengiriman uang ini berisiko tinggi. Wesel atau bill exchange. Dengan wesel, pengiriman uang dari dalam maupun luar negeri menjadi lebih mudah. Caranya dengan mengisi formulir pengiriman uang di penyedia jasa wesel, misalnya Pos Indonesia, BNI Wesel, PIN, dan sebagainya, kemudian masukkan rekening bank atau nama penerima dana yang dituju. Letter of credit. Letter of credit memiliki kesamaan dengan wesel. Hal yang membedakan adalah jika menggunakan alat pembayaran wesel, maka pembayaran uang harus secara kontan atau langsung lunas. Sedangkan dengan letter of credit, pembayaran bisa secara mencicil atau kredit. Emas. Emas sebagai alat pembayaran internasional memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai, di mana nilai barang yang dijual disesuaikan berat sejumlah emas. 7. Kompensasi pribadi. Kompensasi pribadi adalah pembayaran yang dilakukan menyilang dalam satu negara. 8. Valuta asing atau falas. Valuta asing adalah alat pembayaran internasional yang melibatkan pertukaran kurs mata uang antar negara.
9. Kartu kredit. Kartu kredit biasanya digunakan dalam transaksi dagang untuk berskala kecil seperti di e-commerce. Escrow account. Escrow account adalah rekening yang dibuka untuk dua pihak sekaligus sehingga akses dan penggunaannya dipakai bersama. 11. E-wallet. E-wallet yang berarti dompet elektronik seperti GoPay, OVO, PayPal, Dana, dan sebagainya. Kebijakan perdagangan internasional. 1. Kebijakan ekspor. Kebijakan ekspor itu dibagi menjadi 5. Yang pertama didiskriminasi harga, yang berarti penetapan harga barang yang berbeda untuk masing-masing negara. Kebijakan ini dilakukan berdasarkan perjanjian untuk memenangkan persaingan serta untuk memperoleh keuntungan yang besar. 2. Pemberian premi. Kebijakan premi merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memajukan ekspor. Caranya adalah dengan memberikan premi kepada badan usaha atau industri yang melakukan ekspor. 3. Dumping. Dumping adalah penetapan harga barang ekspor lebih murah dibandingkan harga barang tersebut di dalam negeri. 4. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas merupakan suatu kondisi ketika masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. 5. Larangan ekspor. Larangan ekspor adalah kebijakan suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. 2. Kebijakan impor. Kebijakan impor itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada kuota. Kuota adalah jumlah total suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kedua, tarif. Tarif ini berarti ada penerapan tarif yang tinggi untuk impor barang-barang tertentu. 3. Kebijakan subsidi. Kebijakan subsidi merupakan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi harga barang produksi. 4. Larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu atau produk asing ke dalam negeri. Neraca perdagangan. Neraca pembayaran internasional atau balance of payment adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Fungsi neraca perdagangan itu sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah di bidang ekonomi, mengambil langkah-langkah di bidang moneter dan fiskal, dan untuk mengetahui pengaruh hubungan ekonomi internasional terhadap pendapatan nasional. Komponen neraca perdagangan itu yang pertama ada neraca berjalan atau current account. Neraca perdagangan itu terdiri dari neraca perdagangan. Neraca perdagangan mencatat transaksi ekspor dan impor di antara dua negara atau lebih. Yang kedua ada neraca jasa. Neraca jasa mencatat transaksi jasa dari atau kepada negara lain. Yang ketiga ada neraca transaksi sepihak, itu transaksi unilateral. Neraca unilateral mencatat transaksi sepihak berupa hadiah atau bantuan sosial yang diterima atau diberikan dari atau ke luar negeri tanpa kewajiban untuk membayar kembali. Yang kedua ada neraca modal atau capital account. Neraca modal mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan peminjaman dan penanaman modal, ekspor dan impor modal yang terjadi di antara dua negara atau lebih baik untuk investasi jangka pendek atau panjang. Neraca moneter atau monetary account. Neraca moneter mencatat mutasi dalam hubungannya dengan IMF serta melihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut bisa berupa emas atau valuta asing lainnya. Devisa. Devisa adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Sebagai contoh di Indonesia, mata uang asing yang bisa dijadikan nilai devisa dalam mata uang seperti dolar, yen, yuan, euro, dan pound sterling. Fungsi devisa sebagai alat transaksi perdagangan internasional, sebagai alat pembayaran utang, dan membangun relasi internasional. Kurs valuta asing. Kurs valuta asing yaitu rasio nilai antara mata uang domestik dengan mata uang lainnya, atau dengan kata lain kurs menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Sistem kurs valuta asing itu ada kurs tetap, kurs bebas atau mengambang, kurs mengambang terkendali atau terkontrol. Fungsi valuta asing, alat tukar dan pembayaran internasional, alat pengendali kurs, sama alat memperlancar perdagangan internasional. Jenis kurs valuta asing itu ada kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Utang luar negeri.
Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total uang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk uang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.